sana ada GKST, di sini juga ada GKST. Mohon doanya supaya nanti kita bisa meneruskan pelayanan ini sebagai bagian dari pengembangan pelayanan GKST. Jadi kita senang sekali bisa berjumpa ya dengan orang tua dari Indah ya. Jadi Oma Tasya ya. Di sini omanya Axel ya, omanya Axel. Nanti sebentar nyanyi ya sama Indah ya. Tadi saya sudah bilang ya, siapkan lagu gitu ya, suara bagus ya. Saya itu kalau suara bagus saya tiap minggu pasti menyanyi, ya kan? Biar orang bosan saya mau menyanyi begitu ya. Cuma suara saya tidak bagus begitu ya. Saudara-saudara, selamat datang juga buat Ibu Pendeta Dian Patigo ya, yang kemarin ke Sulawesi bertemu dengan keluarga di Tonusu dan sekitarnya, ke Sinode juga, bahkan sempat mengikuti ya musyawarah kerja pemuda gereja Klasis Pomona Utara ya. Oh, Sinode GKST ya. Jadi Ibu Pendeta Dian mewakili pemuda kita. Jadi terima kasih ya. Nanti kita sharing soal apa yang dibahas di sana. Paling tidak kita sudah berpartisipasi ya. Tahun depan mungkin Reni yang ikut, atau Sita, atau siapa wakil kita ya, atau Evan, atau Eki. Saudara-saudara, minggu kemarin kita mengalami duka cita ya. Yang pertama atas meninggalnya anak ya, atau saudara Arya Tegar Pambudi. Itu salah satu anak asuhan dari Yayasan El Safan, dari Paritson, Ibu Silpa, dan para pengasuh. Jadi mereka sangat kehilangan. Dia sudah dimakamkan di kampungnya di Banyutowo, Pati, Jawa Tengah. Jadi kita mendapatkan kesempatan pelayanan pada waktu itu jam 4 sore, tapi baru bisa terlaksana jam 5 sore. Jadi kita turut berduka cita kepada keluarga El Safan yang tentu merasa kehilangan, khususnya kepada Ibu Silpa yang saya lihat begitu bersedih ya. Tapi kita yakin itulah jalan Tuhan. Yang kedua, duka cita yang dialami oleh keluarga besar Galamba dan keluarga Bungkundapu atas meninggalnya Bapak Sarpin Galamba tanggal 4 kemarin. Papa Boy, kalau kita kenal di sini Papa Boy dan adiknya Arnold pergi. Tadi malam kita diminta untuk ibadah penghiburan di Cimanggis. Jadi kita bersyukur bisa terlibat dalam ibadah penghiburan dan kemudian menyampaikan pelayanan kita. Nah, hari ini rencananya pemakaman. Jadi kiranya keluarga besar Galamba Bungkundapu dan kaum keluarga yang mengasihi Bapak Sarpin Galamba diberikan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Kita juga mendukung doa Mama Abel yang biasa setia datang kemarin di operasi. Ya, operasi setelah di MRI, lalu kemudian ketahuan beberapa hal, maka ada tindakan operasi kemarin. Jadi operasi yang kemarin itu tahap pertama adalah bagian tulang belakang. Jadi ada beberapa bagian yang saraf kejepit ya. Jadi ada kata Ibu Diaken Risma sebagai suster yang mendampingi Mama Abel bersama Papa Abel, lalu kemudian ada tulang yang diangkat. Ya, sekarang dalam pemulihan kemarin di ICU, semoga semakin pulih begitu ya. Dan saudara-saudara kita yang sakit siapa lagi ya? Evelyn Putri Ranunto terus berobat di RSCM. Kita belum dengar hasil MRI-nya ya. Semoga juga nanti dapatkan jalan dari Tuhan untuk tindakan medisnya. Terus semangat ya Evelyn dalam segala keberadaannya. Saudara-saudara, pandemi belum selesai. Ini makin banyak yang kena ya. GPIB Cimanggis kemarin beberapa anggotanya bilang tutup, tidak kebaktian karena ada warganya yang terpapar COVID. Mungkin juga Omikron, dan warga di sekitar gerejanya juga ada yang kena, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak kebaktian di rumah dan melaksanakan secara online. Kita puji Tuhan masih dimungkinkan, meski tetap harus disampaikan untuk jaga kesehatan, untuk tetap waspada. Maksud saya untuk melaksanakan protokol kesehatan ya, pakai masker ya. Saya minta izin di depan ini, mudah-mudahan kita
tidak terpengaruh. Lalu kemudian mencuci tangan, ya, pakai bawa hand sanitizer ya, hand sanitizer. Lalu kemudian apa? Tapi jangan kayak siapa kemarin? Imran, ya. Imran waktu di rumah, dia kan waktu itu ada gejala-gejala flu, dia rasa nggak enak, akhirnya hand sanitizer itu di sampingnya. Nah, lalu Mama Butet bilang ini ada obat yang disemprot ke mulut begitu ya, itu dipakai. Jadi dia tidur, pada waktu dia bangun dia pengen nyemprot gitu ya, dia salah ambil, dia ambil hand sanitizer, dia semprot di mulutnya. Oh, dia kaget, ini rasanya bagaimana? Dia bilang, "Tante, kok rasanya beda?" Terus dia perhatikan, ya hand sanitizer yang dia angkat, bukan obat semprot yang diberikan oleh Mama Butet. Jangan sampai begitu ya. Kadang-kadang lata kan, ambil sesuatu langsung disemprot, tapi jangan di mulut ya, di tangan saja. Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan ya. Ini bulan Februari, masa meledaknya lagi COVID ya, termasuk yang Omikron. Oleh karena itu ya, kita tetap memperhatikan semua yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga segala sesuatu, terutama protokol kesehatan ya. Jadi ya, mudah-mudahan Papa Indah lagi kondisi juga kurang fit ya. Di tetangga Papa Indah juga ada yang kena kalau tidak salah, informasi dari Ibu Ros. Kita doakan semua kita sehat, diberikan kekuatan daripada Tuhan ya. Kita di rumah itu pokoknya kalau ada flu, Butet sama Vira, wah, ke dokter pokoknya sekarang, supaya tidak ragu-ragu, ke dokter saja langsung ya. Cuma sekarang orang ragu kalau ke dokter, kalau flu pasti COVID itu ya, kalau flu pasti COVID. Makanya Ul bilang yang penting jaga kesehatan ya, minum vitamin dan semua yang menunjang vitalitas tubuh kita, stamina kita. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan yang paling penting adalah beriman ya. Beriman dengan kokoh kuat, karena kalau terlalu dikhawatirkan juga malah makin merosot kesehatan kita ya, makin merosot. Itu Oma dulu yang pernah saya cerita ya, yang 100 tahun lebih ya. Ini nanti tanggal 11 Februari kami akan melaksanakan ibadah Zoom, 103 tahun sekarang. Lalu kena COVID, dia tenang-tenang gitu ya. Oma kena COVID, iya. Bagaimana Oma? Baik. Wah, tenang, cucunya setengah mati masuk COVID, langsung dibawa lari rumah sakit. Ya, padahal cucunya itu badan bagus ya, suka olahraga, malah itu yang parah. Oma tenang-tenang aja, ini mau 103 tahun. Ya, 103 tahun. Ada dua nanti yang mau dirayakan. Yang pertama itu 100 tahun. Oma Marianto itu 100 tahun, tapi dia tanggal 22. Kemarin pihak keluarga sudah hubungi Pepin, datang ya, pimpin ibadahnya ya. Karena dulu-dulu kan sering kita layani, 100 tahun mesti datang ya. 100 tahun mesti baku yang 100 tahun. Jadi itu ada dua orang. Saya dulu kan pernah cerita, mau pengen tahu rahasianya ya, apalagi Oma yang 100 tahun lebih ini. Dulu saya suka tanya-tanya, Oma apa resepnya? Ya kan? Memang pada waktu saya melayani beliau di umur-umur 90-an itu masih ada cerita-ceritanya. Yang pertama, jangan suka marah-marah ya. Dia tidak mau simpan sesuatu, makanya dia bilang kalau saya tegur anak saya, dia nggak ikuti ya sudah, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Saya nggak boleh marah. Itu yang susah sama kita ya, itu yang susah sama kita. Yang kedua, dia bilang saya nggak mau bergantung sama orang, nggak mau bergantung sama orang, termasuk sama anak-anak. Sampai hari ini dia mandiri ya, mau ke toilet jangan ya, pelan-pelan dia jalan. Yang berikut dia bilang begini, ini yang saya hafal sekali ya. Dia selalu bilang, lekker is alleen maar een vinger lang. Ada yang tahu artinya? Bahasa Belanda itu. Lekker is alleen maar een vinger lang. Enaknya makanan itu cuma seukuran jari di leher. Makanya dia bilang sama saya, jangan banyak-banyak Pak Pendeta. Wow, sementara saya kalau ambil nasi, kalau ada acara itu, ulayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Begitu kan? Banyak sekali. Wah, saya langsung malu. Saya bilang, ya Oma, ya terima kasih. Dia bilang gak usah banyak-banyak. Dia makan cukup. Dia makan semua sekarang. Mau B2 dia sikat, apa sih dia sikat. Tapi cukup. Dia nggak pernah nambah, sekali makan selesai. Oh kita tidak gitu ya. Kita tidak ya.
Kalau nggak ada Mama Butet itu saya nggak berhenti-berhenti. Untung ada satpam. Pak, kalau udah bilang begitu sudah taruh saja begitu ya, taruh saja. Cuma kadang-kadang kalau di pesta, bukan di pesta dulu pernah acara, jadi saya udah habis makan nih, piring kosong, saya mau nambah begitu kan, mau pergi makanan. Tuan rumah kira saya mau antar piring, mari Pak, mari piringnya. Udah saya langsung berhenti sendiri, padahal saya maksudnya mau nambah. Saudara-saudara, Oma itu bilang, umur itu di tangan Tuhan, jadi tidak ada resep-resep. Umur itu di tangan Tuhan. Pendek memang Tuhan memberikan begitu, panjang memang Tuhan memberikan itu. Yang paling penting hidup ini bermanfaat, ya. Yang paling penting hidup ini berguna. Yang paling penting hidup ini sungguh-sungguh dilakukan dalam kerangka kehidupan di dalam Kristus. Kalau tidak dikonsepkan seperti itu, berat ini hidup ya. Oleh sebab itu tema hari ini mengarahkan hidup pada Kristus. Mengarahkan hidup pada Kristus yang diangkat dari pembacaan tadi 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 10. Mengarahkan hidup pada Kristus. Nah, sebelum saya uraikan mengenai ayat-ayat tadi, saya pernah membaca buku. Dulu saya pernah singgung buku itu, Jesus Today, yang ditulis oleh Albert Nolan. Dia menulis itu bagus sekali. Dia membahas spiritualitas, ya. Dulu saya pernah singgung sebagian kata-katanya begini. Orang Kristen bilang, kita hidup dalam Kristus, kita berdoa dalam nama Yesus, kita beribadah dalam nama Yesus. Tapi hidupnya enggak seperti Yesus. Masih suka membenci, masih suka membuat kelas-kelas dalam pelayanan, kelas-kelas dalam kehidupan. Masih suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Yesus. Nah, itulah jeleknya orang Kristen. Mengaku-mengaku hidup baru, hidup dalam Tuhan, tapi hidupnya sendiri tidak sesuai dengan Kristen. Kristus itulah yang membuat kekristenan enggak maju-maju. Karena itu dia menguraikan. Ini yang saya mau lanjutkan dari dia. Dia bilang begini, Yesus itu orangnya revolusioner. Dia bukan reformator. Revolusioner. Kalau reformator itu hanya mengubah bentuk. Yesus revolusioner itu mengubah secara radikal sebuah kehidupan yang beda dengan yang lama menjadi baru sama sekali. Tapi bukan revolusi dalam bidang politik. Walaupun juga dia pernah bersikap secara politis. Tetapi bukan dalam rangka merebut kekuasaan dan meraih sebuah posisi, bukan. Revolusi-revolusi di negara-negara yang kemudian mengalami gerakan-gerakan revolusi itu dalam rangka pergantian kekuasaan atau perebutan suatu posisi. Yesus bukan, dia bukan revolusioner dalam arti seperti itu. Dia revolusioner dalam arti kasih Allah yang dia tancapkan sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya, karena itu dia mulai menjabarkan. Yang pertama-tama, Yesus itu tidak bisa. Kamu dari dunia, aku dari atas. Karena itu dunia tidak bisa tidak bisa menangkap dan mengikat aku. Saya suka sekali perenungan-perenungan dia di bidang spiritualitas. Karena ada beberapa langkah yang dia jelaskan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, nggak ada kompromi dengan apapun yang disebut dengan kejahatan. Bahkan juga kita akan bersikap kritis kalau ada kesalahan. Mau dia pejabat gereja mau dia orang-orang tua kita namanya salah, itu dia perbarui. Kalau tidak, berat. Makanya dia memberikan contoh, tidak mungkin kain baru ditempelkan pada kain lama. Kain lama akan sobek. Tidak mungkin anggur baru ditaruh dalam kantong kulit tua. Itu kantong kulit tua akan sobek. Yang baru hanya bisa diterapkan kepada suatu komitmen-komitmen baru atau hidup yang penuh dengan prinsip-prinsip baru. Jadi kalau mau belajar atau mau hidup seperti itu, seperti Yesus, ya tidak bisa mau bilang disiplin tapi ragu-ragu, atau mau bilang maju dalam pelayanan tetapi tidak komit. Tidak bisa. Harus sungguh-sungguh. Kemudian yang berikut yang dia jelaskan dalam kaitan dengan spiritualitas Kristiani yang revolusioner itu adalah kasih Yesus itu radikal, ya, nggak tanggung-tanggung, ya, nggak tanggung-tanggung.
Saya kalau baca bukunya dia malu saya, malu. Ya, kita kadang-kadang mau melayani masih ada pikiran-pikiran duniawi. Oh deh, ada kule oraneo, apa yang saya mau dapat kalau saya melayani ya? Kita belum sanggup. Saya sendiri juga malu kadang-kadang kalau baca. Apalagi kalau baca prinsipnya Paulus. Paulus mengikuti Yesus ya. Tidak mikir upah begitu ya. Itu ayat yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Wah, Paulus ini luar biasa ya. Kita masih memikirkan apa yang kita dapat. Kalau Paulus tidak, ya, memang aku berhak mendapatkan semua itu kalau aku mengikuti keinginan dagingku. Tapi aku tidak berpikir dari kedaginganku, karena itu apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai tugas untuk pelayanan adalah tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Lalu dia sendiri mengajukan pertanyaan, kalau begitu apakah upahku? Upahku ialah kalau aku boleh memberitakan Injil, itu sudah lebih daripada cukup. Saudara-saudara, makanya dia hidup. Cuma kita kadang-kadang was-was begitu. Apa iya saya bisa hidup pakai caranya Paulus? Saya masih butuh uang, Pak. Saya masih butuh transfer, Pak. Tapi Paulus telah membuktikan bahwa dengan sungguh-sungguh dia hidup, dia berkembang. Saya senang waktu sidang kemarin, sidang sinode di Beteleme, sidang sinode yang ke-47, ketika orang, bahkan termasuk saya ya, membahas mengenai gereja dari sisi ekonominya, dari sisi manajerialnya dan yang lain-lain. Ada pendeta klasis ya, pendeta klasis dari Beteleme yang sebelum-sebelumnya suka saya telepon untuk diskusi banyak hal. Pendeta Asni Dunggurio. Dia bicara waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya senang mendengar pembahasan kita tentang gereja ini mau dibawa kemana. Kita boleh perkuat dari sisi ekonominya, dari sisi manajerialnya, bahkan sampai ke yang lain-lain. Tetapi lupa ke bawah, Bapak Ibu, bahwa kita gereja, yang terpenting dari gereja adalah imannya bertumbuh atau tidak. Bertumbuhkah iman itu di GKST atau tidak? Karena kalau imannya bertumbuh, kalau iman bertumbuh, ekonomi pasti maju. Yang lain-lain pasti akan kokoh kuat. Saya tersentuh betul dengan kata-kata itu. Saya suka sekali dengan apa yang dia uraikan. Dan teman-teman, saya punya keyakinan, lagi-lagi ya, maaf saja ya, lagi-lagi. Kalau kita belajar dari orang-orang GBI, itu mereka punya iman kuat, gerejanya maju kan? Lalu kita bertanya-tanya, pasti mereka ini kong kali kong dengan pengusaha, karena banyak pengusaha yang hadir di kalangan-kalangan mereka. Ternyata bukan soal kong kali kong, melainkan bagaimana mereka fokus pada pelayanan, berjuang mempertaruhkan hidup. Contoh, Yakub Nahuwai, Stephen Tong, Niko Nyotora Harjo, Gilbert Lumindong. Itu awal-awalnya ketika mereka melayani pasang badan. Makanya orang-orang itu bantu. Ya kira-kira kalau dengar cerita Pak Ritson ya, ketika dia memulai mendidik anak-anak, yang pertama itu dulu dibawa ke dia, masih umur 5 tahun itu si Arya Tegar Pambudi yang meninggal kemarin. Dia bilang, Ode wajah, bagaimana saya mau bina? Saya juga nggak punya penghasilan, ya. Baru kemudian pelayanan juga waktu itu belum sepadat yang sekarang ini. Tetapi karena sudah diantar, dia siap melayani. Arya Tegar Pambudi, lalu kemudian si Johannes, lalu kemudian si Junjun, mereka berkomitmen dengan Ibu Silpa, lalu melayani, dan kemudian mereka tidak memikirkan apa yang mereka dapat. Haleluya, puji Tuhan, mereka selalu berkata begitu, bisa mempunyai yayasan yang luar biasa. Nah, kalau saya sebutkan misalnya ya Stephen Tong, Niko Nyotora Harjo dan lain-lain itu, karena saya membaca autobiografi mereka. Ya, Stephen Tong bilang dulu ketika membangun gereja yang besar, dia mengajukan proposal ke pemerintah, ke pejabat ini dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak dapat. Ada sih tapi tidak seberapa. Dia sadar, kenapa minta kepada manusia? Kenapa tidak minta kepada Tuhan? Dia ajak jemaat, minta kepada Tuhan, layani dan lakukan kehendaknya.
Wah, sesudah itu berkembang, makanya punya gedung bundar di Kemayoran luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, saya suka baca. Kalau soal penyerahan total itu memang di kalangan Protestan banyak ya. Saya salut juga banyak. Tapi orang-orang GBI itu kalau dia bilang soal iman, oh luar biasa. Saya kadang-kadang tergugah dengan apa yang lakukan. Cuma satu kritik saya kepada mereka. Mereka itu memimpin gereja kayak punya mereka sendiri. Itu saja. Saya sudah berapa kali diskusi sama mereka, cuma itu aja. Kadang-kadang setelah mereka besar dan menjadi kuat, otoriter. Ada pendeta yang tidak suka, yang mereka tidak sukai, yang punya pemikiran berbeda dengan dia, dipecat. Saya bilang dulu sama seorang aktivis, pelayan dari gereja mereka, saya bilang, Pak, di gereja itu nggak ada pecat memecat, Pak, nggak ada. Gereja itu punya prosedur kalau untuk memecat orang, panjang, nggak bisa karena tidak suka langsung dipecat, nggak bisa. Itu bukan gereja, Pak, saya bilang. Iya, tapi kan dia salah. Betul salah, tapi tidak bisa dengan cara begitu. Karena gereja itu punya bingkai hidup yang disebut kasih dan pengampunan. Nah, itu spiritualitas yang berikut yang diajarkan oleh Albert Nolan, yaitu pengampunan yang total. Tidak boleh pengampunan yang separuh-separuh. Ya, kritik saya kepada beberapa gereja itu cuma itu. Setelah mereka besar, mereka memimpin seumur hidup. Memimpin seumur hidup nggak boleh diganti-ganti. Ya, kayak Pak Stephen Tong itu masih dia yang memimpin. Harusnya dia udah kader orang. Karenanya, saudara-saudara, yang terjadi setelah gereja itu besar, pemimpin utamanya nggak ada, habis gerejanya, ambruk. Karena tidak ada sebuah prosesi yang disebut estafet kepemimpinan yang layak atau yang memadai. Sehingga ambruk. Banyak gereja-gereja begitu ambruk. Nah, kan kami belajar sejarah gereja. Ya, sejarah gereja kita pelajari tahun 60-an, 70-an beberapa gereja yang beraliran Pantekosta itu luar biasa perkembangannya. Sekarang tinggal satu-satu menjadi kepingan kecil. Nah, pertanyaan saya, makanya saya suka diskusi sama mereka. Saya belajar tentang kalian. Tapi satu aja yang saya tidak setuju, yaitu kepemimpinan seumur hidup. Sehingga kalau tokohnya mati atau tidak ada, lalu gereja itu hilang, ambruk. Apakah itu gereja? Bukan. Itu bukan gereja. Gereja itu harusnya ada siapapun yang memimpin. Dan terus ada. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu aja kritik saya. Yang lainnya saya ambil. Makanya kalau kadang-kadang saya agak sedikit harismatik, ya karena saya pernah bergaul dengan mereka. Tapi saya tetap Protestan. Protestan yang sedikit berharismatik. Saudara-saudara, iman itu total. Harus total, itu yang diajarkan ya. Jadi kadang-kala kita masih ragu-ragu, perlu belajar banyak dari Yesus sendiri. Yang berikut, saudara-saudara, yang diajarkan oleh Albert Nolan adalah spiritualitas Yesus. Kalau tema hari ini mau mengarahkan hidup pada Kristus, Yesus itu satu dengan Allah, dia pun menyatu dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Jadi ketauhidan, dulu saya pernah singgung tauhid Yesus Kristus ya, yang benar-benar menjalankan tauhid yang sebenarnya. Ya, tauhid Yesus itu begini. Dia bukan hanya bicara soal bagaimana Allah itu esa, dia mempraktekannya dalam segala segi kehidupannya, dalam segala sekat-sekat yang disebut gender, yang disebut suku, yang disebut dengan kelas-kelas sosial, itu dia udah bereskan, udah berantas. Ya, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, sebab semua kamu yang mengikuti firman-Ku adalah sama. Makanya ketika murid-murid datang kepada Yesus lalu memberitahu, Guru, ada ibumu dan saudara-saudaramu di belakang. Waktu itu Yesus lagi ngajar, lalu kemudian ada yang berbisik, ada ibumu dan gurumu lagi nunggu di belakang. Apa dia bilang? Sini kamu, yang duduk di depan saya itu, itulah ibuku, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan, yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi sekat-sekat gender dibereskan. Karenanya kita tidak punya kelas-kelas gender lagi. Kemudian yang kedua adalah suku. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Karena waktu itu Yahudi Yunani masih merupakan kelas-kelas yang kuat.
dibereskan oleh Yesus. Tidak ada juga kelas sosial, tidak ada majikan, tidak ada hamba. Tidak ada majikan, tidak ada hamba. Lalu kemudian dari segi ibadah, tidak ada situs-situs khusus untuk orang Kristen. Tidak ada situs-situs misalnya tempat-tempat suci yang mutlak harus dikunjungi oleh orang Kristen. Kita nggak pergi ke Israel, kita tidak apa-apa kok. Selamat, asal menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, karena apa? Yesus pernah mengajarkan begini. Nanti akan tiba waktunya, kamu tidak akan menyembah Allah lagi di Gilgal, di Dan, di Yerusalem, di tempat-tempat yang lain. Sebab kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di mana saja kamu berada. Itu dia sudah uraikan menjadi sebuah kehidupan beribadah yang satu di mana-mana. Enggak ada tempat khusus Yerusalem. Walaupun gereja-gereja sekarang ada yang beraliran khusus, dia itu setiap hari Minggu mendoa, angkat tanganmu, doakan Yerusalem. Tidak, tidak lagi seperti itu. Kita Yerusalem baru. Kita Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, begitu terkesannya saya pada uraian Albert Nolan ini tentang bagaimana Yesus membingkai kehidupan dalam dinamika spiritualitas yang baru. Jadi inti daripada kesatuan Yesus adalah bahwa dia bersatu dengan Allah, bersatu dengan manusia, bersatu dengan alam. Nah, ini perlu saya ajarkan. Sekarang ini kita mengalami krisis ya. Kalau dari segi kebangsaan kita mengalami krisis kebangsaan, kita mengalami krisis ekologis ya. Kalau dari segi gereja kita mengalami krisis oikumenitas, krisis oikumene. Kita ini memang menyebut oikumene, tetapi pada kenyataannya kita sulit bersatu. Kita sulit untuk bersatu di mana-mana. Jadi Yesus memberikan suatu nuansa hidup yang benar-benar menyatu, baik dengan Allah maupun dengan manusia dan dengan alam. Karenanya penjelasan saya begini di sini. Kalau kita percaya kepada Allah yang Esa, maka pada saat yang sama kita harus merangkul orang lain. Ya, GKST yang ada di Jakarta dia harus menjadi GKST dengan aura baru, yaitu GKST yang oikumenis, GKST yang baru, bukan GKST di mana anggur baru ditaruh di kantong lama. Itu tidak bisa. Baru, benar-benar baru. Kita tetap GKST, tetapi GKST dengan misi yang baru, supaya semua orang bisa datang di sini tanpa kita batasi hanya karena dia GBI Pantai Kosta. Saya tidak lagi suka dengan istilah-istilah seperti itu. Tidak suka, ya. Jadi ke depan kita harus bergaul begitu ya, harus berkembang lebih jauh dan lebih luas. Yang terakhir saudara-saudara, ini bukan terakhir khotbahnya ya, terakhir penjelasan si Albert Nolan ya. Ya kan, masih panjang penjelasan saya. Belum saya ulas nanti mengenai 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 10. Dari Nolan, dia mengatakan Yesus memberikan pengampunan tanpa batas. Dia melepaskan pengampunan yang benar-benar totality. Saudara-saudara, ketika saya membaca bagian-bagian itu, saya lalu merenungkan, Tuhan, apakah saya masih seorang pelayan yang sungguh-sungguh, karena banyak hal yang dilakukan, yang diajarkan oleh Albert, yang ditekankan oleh Albert Nolan, belum kita lakukan. Tetapi begini, memang belum semua orang itu sempurna. Kalau pemilihan majelis-majelis ya, dari dulu maupun sekarang, itu kriteria yang di Efesus itu, ya, mengenai pelayan-pelayan Tuhan, penatua dan diaken. Saya bilang kalau itu diterapkan kepada saya, pendeta, saya juga mengatakan saya belum memenuhi, saya belum sempurna. Saudara, ketika kita dipanggil dan diperhadapkan dengan kriteria-kriteria Alkitabiah, kita akan berkata, Tuhan, saya tidak pantas. Ada kemarin yang dipanggil melayani mengatakan saya pantas? Kalau ada, justru dia yang tidak pantas. Saya yakin semua kita berada dalam sebuah perasaan, Tuhan, saya tidak pantas. Saya juga kalau ditempelkan kriteria itu kepada diri saya, masih banyak yang tidak sanggup saya lakukan. Namun begini, Tuhan berkata kepada kita, kamu yang tidak pantas, aku pilih. Pemilihan itu pada akhirnya penentuan daripada Tuhan.
suara langsung daripada dari jemaat, suara daripada panitia atau formatur. Maka pada akhirnya Tuhan berkata kepada semua yang dipilih, kamu tidak pantas, tapi saya inginkan kamu melayani. Mungkin kita berpikir ada yang lain si itu. Bukan. Melayani bukan kamu yang atur, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Itulah dasarnya. Dan bagaimana dengan kriteria-kriteria itu Tuhan? Berjalanlah. Jadikan itu sebagai kaca benggala untuk menilai hidup kita. Sehingga dalam melayani kita selalu merenungkan, Tuhan, mampukan saya, ajarkan saya supaya bisa memenuhi hukum-hukum pelayanan yang ada dalam kitab-kitab Injil atau Alkitab yang diaturkan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak layak, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita dan karenanya Paulus menunjukkan sebuah komitmen. Dia bilang yang aku beritakan bukan diriku, aku hanya memberitakan Injil, hanya Injil. Dan kalau Injil itu kalian bilang tertutup, itu tertutup karena hatimu yang tertutup, bukan karena Injil. Sebab Injil itu terang benderang, dia menerangi semua yang gelap. Hatimu yang gelap diterangi oleh Injil. Makanya mereka yang tidak menerima Injil bukan karena Injil tertutup, hatimu yang tertutup atau hatimu yang mengeraskan hati. Kan begitu biasanya yang terjadi. Begitu biasa yang terjadi. Dan itulah komitmen Paulus. Satu-satunya yang dia rindukan adalah mewujudkan pelayanan. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan begini. Kita bersyukur puji Tuhan ada gereja yang mengajarkan sebuah dimensi hidup dalam kerangka kerajaan Allah. Kita dibaptis, kita disidik, kita diberkati, kita kemudian diambil sumpah janjinya. Itu semua merupakan bagian-bagian dari kehidupan orang-orang Kristen yang dimasukkan dalam kerangka kerajaan Allah. Memang kita mudah jatuh, kadang-kadang kita salah. Ya, saya juga kadang-kadang salah ya. Ini Mama Butet paling tahu kelakuan saya. Ya, saya ini orangnya jahil. Saya tidak tahu sampai sekarang kejahilan saya itu masih ada. Tadi malam ketemu dengan teman-teman di Cimanggis ya. Mereka cerita, siko situ vivongo kojo ya. Engkai nyengku ya. Kamu ini memang nakal. Ada opa engkai nyengku di sebelah rumah. Itu sampai dia hampir pingsan. Karena apa? Saya ambil ban pinggang, saya taruh di sebelah sana, saya taruh tali itu. Dia lewat tengah malam, saya tarik. Itu engkai nyengku kaget dikira ular. Dia lari lompat-lompat. Itu sampai hari ini engkai nyengku tidak tahu. Yang engkai nyengkunya sudah meninggal ya. Kejahilan-kejahilan yang lain masih banyak saya lakukan ya. Masih banyak ya. Masih banyak. Belum lagi teman kemarin cerita ada yang kena potong tangannya. Kena potong. Itu teman yang kepotong tangannya itu. Kemarin waktu saya pulang dia bilang, bale, si tanda mata ong krisiko Ben bisa tidak bisa dia mencengkeram begini, tinggal gini karena di sini. Memang dulu. Tapi ada, bukan karena saya jahat. Waktu itu memang ada sesuatu ya, ada sesuatu. Saudara-saudara, rupanya kejahilan saya itu masih sekarang. Ya, saya kalau masuk di parkiran tertentu, kan dulu ada parkiran, saya nggak usah bilang di mana. Saya bilang, Mas, ini hujan, bilanglah bosmu ini pasang atap supaya kalau kita ngasih duit kita nggak kena hujan basah. Bulan berikut saya datang belum dia pasang. Dia bilang, Mas, udah bilang? Pak, belum bilang. Sudah saya kasih uang parkir. Ada beberapa lembar, saya kasih jatuh di bawah. Saya kasih jatuh di bawah, ya kan? Saya kasih jatuh di bawah. Ya. Aduh maaf Mas, saya ambil ya. Lalu kemudian si yang jaga di piket parkir, nanti saya aja, nanti aja. Udah dia kumpul banyak uang-uang yang receh-recehan. Saya kasih jatuh. Saya ditegur sama Butet, Pak jangan begitu dong, kasihan dia. Itulah kejahilan saya ya. Saya ya kita belum ada yang sempurna, masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan kelemahan. Tapi itulah yang kemudian kita harus pelajari dari Paulus. Dia mengatakan, bukan diriku yang kami beritakan, tapi Injil. Karena itu dia komitmen, dia sungguh-sungguh melayani, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Karena itu dia mengatakan,
Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi saudara-saudara, dia mengarahkan hidupnya kepada Kristus sepenuh-penuhnya sampai dalam penderitaannya. Menderita ini kalau tidak pakai kacamata iman, berat. Orang namanya manusia, namanya kita sebagai manusia, itu selalu berpikir begini. Yang suka kita, yang menyenangkan kita suka, yang jelek-jelek kita tidak suka. Makanya itu terbawa sampai di pelayanan-pelayanan kita. Kalau rumahnya tidak bagus, tidak kita kunjungi. Ya, dalam kerukunan-kerukunan atau ibadah-ibadah wilayah begitu. Kalau di rumah si A karena dia posisinya bagus, keluarganya kaya, rame-rame datang. Ya, rame-rame datang. Ya, bahkan tidak diundang juga datang. Iya kan? Tidak diundang juga datang, ya. Termasuk saya ya. Oh, saya tahu pasti makan di situ. Datang, ya kan? Datang. Tapi coba dibilang, ya baktian minggu depan di rumah si si Imran, ya, kita ambil contoh Imran. Imran Batelemba Bonde, berejela. Oh, setelah dia pulang di Amerika, boy, semua mengaku saudara. Imran, ya aku tamamu, saya omnya kamu. Iya kan? Iya, saya lihat di Facebook tuh, saya bilang Imran jadi artis sekarang. Padahal dulu tidak pernah dibilang begitu. Pernah begitu. Sama dengan mama saya dulu bilang. Mama saya bilang setelah kita kuliah toh sudah mulai mulai melayani, kalau ketemu orang, ince ma papamu, ince ma inemu, ini wajah banyak tahun taninya si kosetu. Banyak tahun taninya kita saya musuh, mereka jela-jela muri benua. Saya bilang sama mama, ini nato ingkai sinjau ngena komi pinoa na baranja, ne mulu pedonge kakede. Nemo nu pedonge ka. Ane nato kasang komponyo owi mapari katubuk dan nadadu yaku bere ka mainya. Musikola mo kovi penato mo kasang kompo. Pali bancei. Bem kuja pedonge kam kanan jori banuanya. Kanya danuendo kita si tahu anu mapari katubunya. Anu mapari katubunya. Wali nemo nu lulu engko anu bemadago lese muka tubu wa angkasang kompo anu ubi mapari ne penjunda dadu ne wance siko ridompu pote talamu masusa katubunya kayasi au unjung dadu dan jundu dadu dan tulungi dan wai kebanjaan bisa nuwaika. Siapapun yang kamu layani, dia susah, dia harus dilayani. Saya pikir pelayanan Paulus luar biasa. Sanggupkah kita seperti itu? Tidak ada yang sanggup. Tapi kalau roh Tuhan ada di dalam hati kita, maka perlahan-lahan kita akan di-upgrade. Ya, jangan cuma upgrade handphone dengan komputer ya. Minta Tuhan meng-upgrade supaya peringkat kita dari pentium ya, mungkin sebelum pentium apa namanya dulu? Ya. Dulu kan sebelum pentium ada istilahnya itu ya. Baru pentium 1, pentium 2, pentium 3, pentium 4, saya kira tidak tahu lagi pentium apa ya. Saudara-saudara, minta Tuhan mengupgrade kita makin lama makin kokoh di dalam Tuhan. Maka saya percaya kita akan sanggup melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.